Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini aku mau sedikit cerita sama teman-teman semua tentang pengalaman aku beberapa bulan yang lalu yang pernah dinyatakan positif COVID-19. Dan aku membuat video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mungkin yang menonton. Aku berdoa supaya kalian tidak mengalami hal yang sama. Misalnya ada orang yang membutuhkan informasi ini, meskipun bukan kalian, bisa saja orang yang kalian kenal atau orang-orang terdekat kalian. Jadi aku bakal ceritain gimana sih prosedurnya bisa isolasi mandiri di Wisma Atlet. Sedangkan aku sendiri kan bukan berKTP DKI. Oke, buat yang baru gabung di channel aku, salam kenal. Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe dulu. 1, 2, 3. Bisa dibilang aku pada waktu itu dinyatakan positif dan isolasi di Wisma Atlet itu dari lingkungan aku, dari orang-orang yang aku kenal, dari teman-teman. Itu termasuk kloter-kloter awal gitu ya yang terpapar COVID-19. Kenapa akhirnya aku mengambil keputusan untuk rapid test? Karena di tempat aku kerja itu ada salah satu teman aku positif, dan waktu itu aku udah nggak masuk kantor, jadi aku kerja dari rumah karena aku yang paling dekat nih sama dia, makan di kantor bareng, terus kalau turun ke kantin kita makannya juga bareng. Dan waktu itu aku udah rapid juga, hasilnya reaktif. Sudah reaktif, aku disaranin buat ke salah satu posko gitu kan di rumah sakit itu, buat konsultasi lah sama dokternya di situ. Aku diarahin buat tes selanjutnya gitu kan. Terus mereka bilang kalau mau PCR di situ harus bayar. Harganya waktu itu 900.000. Kalau mau yang gratis, aku harus ke puskesmas domisili. Aku pilih yang gratis dong. Aku pulang dari rumah sakit itu. Dari rumah sakit itu aku langsung ke puskesmas. Mereka minta surat hasil rapid test yang menyatakan bahwa kita reaktif. Nah, selain surat itu, mereka juga minta surat domisili. Nah, surat domisili itu aku belum ada. Jadi akhirnya hari itu aku pulang dulu ke kosan dan aku memberanikan diri untuk ngomong ke ibu kos karena aku nggak bisa berinteraksi terlalu banyak sama orang di luar. Aku minta tolong untuk dimintai surat keterangan domisili sama ketua RT, ketua RW. Alhamdulillahnya ibu kos aku baik banget. Beliau bantuin aku, alhamdulillah suratnya dikasih sama ketua RW, ketua RT-nya, dan aku langsung daftar. Jadi untuk swab di puskesmas kecamatan itu, kita harus daftar online dulu untuk menentukan jam kedatangan kita, jadi biar nggak ngantrinya lama banget gitu kan. Karena waktu itu lumayan banget yang swab test di situ. Keesokan hari, aku datang lagi ke puskesmas, dan itu yang tes di situ banyak banget. Kebanyakan waktu itu ibu-ibu, jadi mereka satu kantor gitu. Aku tes di situ dan mereka bilang hasilnya itu bakal keluar 3-5 hari. Info dari mereka kalau positif kita bakal dihubungin, tapi kalau hasilnya negatif kita nggak bakal dihubungin sama mereka. Tapi kalau misalnya kita nggak dihubungin, terus kita mau memastikan apakah hasilnya benar-benar negatif, kita boleh datang ke situ untuk menanyakan langsung atau via telepon juga bisa gitu. Aku pulang dari tes swab itu, aku disarankan untuk isolasi mandiri dulu di rumah, jadi nggak boleh kemana-mana, nunggu hasilnya keluar. Aku dihubungi lagi sama Satgas Covid RT sini, jadi alhamdulillah mereka baik banget. Mereka menghubungi aku, terus mereka juga kayak bilang sama aku kalau ada apa-apa kasih tahu gitu. Beberapa hari aku nunggu hasil tes itu, aku udah feeling kayaknya aku bakal positif meskipun nggak ada gejala sama sekali. 2 atau 3 hari setelah tes aku dihubungi sama Satgas Covid dari kecamatan gitu. Waktu dia menghubungi, dia kan nggak langsung ngasih tahu ya, dia kayak
basa-basi dulu. Tapi aku udah nebak, oh udah ini pasti hasilnya positif, karena di awal kan mereka udah ngasih tahu kalau hasilnya positif mereka bakal info, mereka kasih taunya kayak pelan-pelan gitu kan. Mungkin mereka pikir aku bakal shock atau apa gimana gitu, tapi aku sama sekali nggak shock, sama sekali nggak kaget atau apa. Terus mereka bilang hasilnya positif, terus mereka kasih kayak apa foto gitu kan, lembarannya surat keterangan yang menyatakan positif gitu. Terus mereka kasih tahu untuk selanjutnya ada 2 pilihan gitu, mau diisolasi di mana. Karena aku nggak ada gejala sama sekali, jadi sebenarnya aku bisa isolasi mandiri di rumah, kecuali kalau aku ada gejala, atau di Wisma Atlet. Jadi aku minta sama tim yang dari kecamatan itu, aku bilang aku mau isolasi di Wisma Atlet aja. Alasannya itu karena di kosan aku itu toiletnya di luar, kita jadi bareng, terus dapurnya juga bareng, tapi tunggu beberapa hari dulu katanya, karena kita kayak bikin reservasi dulu ke Wisma Atlet, karena kita nggak tahu ruangannya ada apa enggak, harus nunggu lagi beberapa hari, 2 atau 3 hari gitu. Terus aku kasih tahu sama ibu kos aku bakal ke Wisma Atlet, tapi prosedurnya gini-gini, aku jelasin semuanya. Terus selama nunggu reservasi itu aku harus isolasi dulu kan di rumah. Jadi aku selama isolasi itu kayak sekitar 3 hari gitu kan, setelah aku dinyatakan positif aku nggak masak sama sekali. Alhamdulillahnya ibu kos aku tuh baik banget. Jadi ibu kos bilang kalau mau pesan makan biar dia aja yang ambil, nggak usah turun gitu kan, karena kosan aku ini kan lantai 2 ya, terus nanti dia yang antar depan pintu kamar aku. Ibu kos juga baik banget, dia masakin aku, dia kasih aku vitamin juga. Ibu kos tuh selalu bilang nggak usah khawatir. Mungkin orang-orang mikir aku perlu dikasih support gitu, karena waktu itu ya di masa-masa aku positif COVID itu kan masih 2020 ya, 2020 akhir itu. Emang kalau kita positif COVID kita nggak sakit, tapi mental kita kena, karena orang-orang sekitar itu nganggap kita kayak meskipun udah sembuh kita dianggap kayak itu pembawa virus. Tapi kalau sekarang kan enggak lagi ya. Lihat sekarang orang kalau dinyatakan positif itu kayak ya udah biasa aja gitu, mereka biasa aja ngomong-ngomong di media sosial apa. Nah, jadi selama 3 hari itu aku dihubungi terus nih sama tim dari kecamatan, apa aja yang dibutuhkan. Data-data yang mereka minta waktu itu ya pertama surat domisili, terus KTP pasti, terus kalau ada kartu BPJS, terus juga KK. Pas data kita udah terkumpul di situ, mereka langsung reservasi ke Wisma Atlet, minta kamar. Setelah data itu selesai, dikirim ke Wisma Atlet dan dapat kamar. Setelah itu baru mereka info lagi ke aku. Jadi ke Wisma Atletnya itu kita dijemput, dan pas hari aku berangkat ke Wisma Atlet, dan itu banyak banget anak-anak. Ya Allah, itu aku ngerasa ya Allah sedih banget liatnya. Ternyata mereka kena itu di sekolahannya. Sampai di Wisma Atlet kita kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat, waktu itu kita nyampe-nya jam 10 malam. Pas kita nyampe, kita langsung disambut oleh salah satu dokter. Dokter itu langsung kayak kasih info lah sama kita kan, nanti kita dirawat berapa hari, terus apa aja yang harus kita lakuin selama di sana, terus setelah dirawat gimana gitu. Jadi kita dikasih info dulu nih sebelum kita masuk. Nah, abis itu kita disuruh masuk ke satu ruangan kayak lobby gitu kan, terus di depannya itu ada petugas kesehatan yang tempat kita registrasi ulang. Di situ kita harus ngantri lagi. Nah, terus registrasi itu kita dicek dulu nih kesehatannya, kita bakal dicek darahnya, dicek gula, terus kita interview lagi. Setelah registrasi kita baru setelah itu pembagian kamar. Kamarnya dibagi itu satu kamar. Kalau untuk kita yang nggak bergejala kemarin itu kita satu kamar ada 2 orang. Nah, itu sebelum masuk kita bakal dikasih juga kayak gelang Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ini tertulis data kita, ini data, nama, terus tanggal masuk, tanggal lahir, sama tower berapa, lantai berapa, dan kamar nomor berapa. Nah, ini kita dapat gelang ini, setiap tower itu beda biar petugas kesehatan di situ juga gampang ngeceknya, karena kita tidak diperbolehkan masuk ke tower lain meskipun misalnya ada keluarga atau ada kenalan kita. Kalau isolasi di Wisma Atlet, misalnya aku ada keluarga yang isolasi di situ, nah aku boleh minta aku mau satu ruangan sama keluarga aku, satu keluarga anak, bapak, ibu gitu kan, itu boleh di satu ruangan, atau sama teman juga boleh
kita boleh minta gitu, boleh minta kita mau bareng di satu ruangan. Tapi yang ini ya cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu, bukan kita temenan sama cowok terus boleh satu ruangan, enggak, bukan gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah kita ngikutin ketentuan pembagian kamar dari tenaga kesehatan di sana. Untuk kamarnya itu aku dapat kamar yang kayak ruangan studio gitu kan, dan itu banyak banget dari teman-teman yang kayak minta room tour dong gitu, room tour gitu kan. Mereka mau lihat fasilitas di Wisma Atlet itu kayak gimana kan. Ada yang bilang kayak pernah denger nih dari orang-orang katanya fasilitasnya di situ mewah, dan aku sempat room tour juga di situ. Jadi aku bakal ceritain juga sama kalian gimana sih fasilitas yang ada di Wisma Atlet itu yang katanya mewah, gimana sih sebenarnya. Aku bakal kasih lihat juga ke teman-teman semua mana fasilitas yang dikasih ke kita, terus apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakuin di situ. Aku bakal cerita ke kalian di part 2. Oke, untuk video yang ini sampai di sini ya. Kita bakal lanjut di part 2. Yang belum subscribe, ayo buruan di subscribe dulu sebelum kita lanjut video yang kedua. See you guys.